Halo guys, selamat datang di channel Ucok Film Sampurasun. Gimana kabarnya? Masih suka Gagaro, bujur, terus di Ambuan Ajib. Kembali lagi bersama saya, orang yang selalu tersenyum dalam keadaan apapun. Siapa lagi kalau bukan the one and only Ucok yang kegantengannya hanya diakui oleh emak saya saja. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Hercules. Film ini disutradarai oleh Brett Ratner, dirilis pada tahun 2014 dan dibintangi oleh aktor bertubuh besar yaitu Dwayne Johnson atau lebih dikenal sebagai The Rock. Film ini menceritakan Hercules yang menjadi pembunuh bayaran bersama kelima temannya. Gak usah banyak bacot lagi, langsung saja kita masuk ke alurnya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek dan nyalakan notifikasinya. Biar gak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan bayi yang baru lahir. Dia adalah Hercules. Hercules ini manusia setengah dewa. Hasil bercocok tanam Dewa Zeus dan seorang janda di kampung Cimahi Ajib. Ratu Zeus Hera melihat Hercules sebagai penghinaan. Hera pun berencana membunuh Hercules. Tapi sejak kecil Hercules sulit sekali dibunuh. Bahkan dia berhasil membunuh ular yang dikirim Hera untuk membunuhnya. Ketika dewasa, Hercules diberi 12 tugas oleh para dewa. Dan jika berhasil, Hera tidak akan mengganggu kehidupannya lagi. Tugas Hercules diantaranya membunuh Hydra, Lernia, Bagong, Enimantea, dan singa Nemea. Jin pun berpindah ke seorang yang sedang disandra bajak laut. Ia adalah yang bercerita tentang Hercules tadi. Dia adalah Lolaus yang bertugas melebih-lebihkan cerita tentang legenda Hercules. Bajak laut itu pun mulai membakar tali yang sudah diikat ke Lolaus. Ketika tali itu putus, maka bool Lolaus akan tertancap kayu runcing yang sudah disiapkannya. Tiba-tiba Hercules datang dan membantai semua bajak laut yang ada di sana. Is this all the men you have? Dengan dibantu keempat teman-temannya, yaitu Autolcius ahli lempar pisau, satu-satunya wanita, Atalanta ahli panah, Apiarus si peramal kematian, dan Tiadius ahli kapak. Dan akhirnya Lolaus pun berhasil diselamatkan. Dan film pun dimulai. Singkat cerita, ketika Hercules dan teman-temannya sedang nongkrong di warung Cek Entin, tiba-tiba datang seorang wanita dan pasukannya untuk menemui Hercules. Wanita itu bernama Ergenia, putri dari Raja Kortij yang berasal dari kerajaan Thrace. Maaf ya, ngomongnya rada susah ini teh. Maksud dan tujuan Ergenia menemui Hercules adalah meminta bantuan supaya bersedia melatih pasukan Thrace untuk melawan panglima perang bernama Rhesus. Jika Hercules bersedia, dia akan dibayar emas seberat badannya. Hercules pun bersedia. Ketika sampai di kerajaan, datanglah anak dari Ergenia bernama Arius. Dia mengungkapkan kekagumannya kepada Hercules. Lalu Ergenia pun membawa Arius ke dalam dan berbicara untuk mendekati Hercules. Ketika hendak bertemu Raja Kortis, tiba-tiba Sin pun berpindah ke istana Arius, Theus Athena. Hercules dan teman-temannya berhasil mengalahkan Hydra, Lernia, dan membawa pulang kepalanya. Hercules pun disambut oleh anak istri dan raja Theus. Raja pun mengajak Hercules bertemu rakyatnya.
Rakyat pun bersorak meneriaki nama Hercules. Tiba-tiba terlihat cuplikan di mana anak dan istri Hercules dibunuh. Tahu yang bunuhnya siapa? Tonton aja, nanti bakal tahu siapa yang bunuh anak dan istri Hercules. Lanjut. Scene pun kembali ke Hercules yang sedang menemui Raja Cortege. Ketika sedang makan malam, mereka berbincang bahwa Rhesus adalah seorang penyihir dan rumor mengatakan Rhesus ini adalah manusia setengah kuda atau disebut juga Centaurus. Keesokan harinya, Hercules dan teman-temannya pun mulai melatih para prajurit dan penduduk untuk bisa berperang. Hercules pun memberitahu ke Raja Cortege bahwa pasukannya belum cukup kuat untuk berperang. Raja Cortege pun tidak punya pilihan dan menyuruh jenderal untuk mempersiapkan pasukannya. Keesokan harinya, pasukan pun berangkat dengan ditemani Hercules. Ketika mereka sudah sampai di besi, ternyata semua penduduk di sana sudah mati. Lalu Iolaus dan jenderal pun menemukan mayat berwarna hijau. Tiba-tiba mayat itu bangun dan menyerang Iolaus dan jenderal. Tapi untung mereka berdua masih bisa selamat. Ternyata Hercules dan para pasukannya telah masuk ke dalam jebakan. Lalu Hercules menyuruh pasukannya untuk mempraktekkan hasil latihannya dengan membuat dinding perisai untuk melindungi Raja Cortege dan Iolaus. Lalu salah satu suku besi mengajak Hercules untuk 1 lawan 1. Tapi Hercules dengan mudah mengalahkan orang itu dengan 1 pukulan. Kayaknya Hercules muridnya Saitama. Lanjut ke cerita. Lalu pertarungan pun dimulai. Singkat cerita, Hercules dan pasukannya berhasil mengalahkan suku besi, walaupun setengah dari pasukannya harus tumbang. Keesokan harinya, Hercules dan teman-temannya pun mulai melatih para prajurit. Setiap teman, Hercules melatih prajurit dengan keahlian yang mereka punya. Prajurit pun semakin kuat dan tangguh, dan siap untuk berperang. Hercules, Autolycus, Raja, dan Jenderal sedang menyusun rencana untuk menyerang Rhesus. Phineus, sang mata-mata pun pergi duluan untuk melihat apa yang akan direncanakan Rhesus. Menurut informasi, Rhesus dan pasukannya sedang berkemah di Gunung Atticus. Hercules pun berniat menyerang Rhesus lewat hutan. Setelah itu Hercules menemui Apiarus dan bertanya kapan kau akan mati. Apiarus pun menjawab beberapa minggu lagi di tempat yang mirip dengan neraka. Singkat cerita, mereka pun tiba di Gunung Atticus. Muncul pasukan Rhesus yang nampak seperti manusia setengah kuda. Tapi kenyataan ia hanya orang yang menaiki kuda. Rhesus dan pasukannya pun menghampiri Hercules dan Raja. Ternyata Phineus berkhianat, ia berpihak kepada Rhesus. Rhesus pun memperingatkan Raja untuk menyerah karena pasukannya lebih banyak. Meskipun 3-1, tapi Hercules tidak takut sama sekali. Hercules meminta pasukan untuk membuat dinding perisai. Amphiaraus pun berkata mungkin ini adalah waktunya aku mati. Dan perang pun tak terelakkan ketika pasukan Rhesus menembakkan panah api. Amphiaraus pun pasrah untuk menerima takdirnya, tapi tidak ada satupun anak panah yang menancap di tubuhnya. Singkat cerita, Hercules dan pasukannya pun berhasil memukul mundur pasukan Rhesus, tapi Rhesus dengan barbarnya maju sendirian ke hadapan Hercules. Karena kekuatannya yang sangat besar, Hercules pun berhasil membanting kuda tersebut. Ketika sampai di Thrace, semua orang pun menyambut Hercules dan Raja Cortege. Rhesus dan beberapa pasukannya pun ditangkap. Rhesus pun diperlakukan sangat tidak baik oleh jenderal dan para prajurit. Hercules datang dan menghentikannya. Rhesus pun berkata, "Kau membantu orang yang salah." Scene pun berpindah ke pesta perayaan karena berhasil mengalahkan Rhesus. Ergenia yang melihat Rhesus dirantai di sana merasa sedih. Lalu Cortege pun dilantik jadi raja satu-satunya di daerah Thrace. Ergenia pun pergi. Hercules yang melihat Ergenia mulai curiga kenapa Ergenia terlihat sedih. Hercules pun bertanya, "Cortege bertanggung jawab atas pertarungan ini kan?"
Ergenia pun menjawab, ia melakukan ini hanya karena putranya. Kalau Ergenia tidak menurutinya, maka Arius akan dibunuh, bahkan ayah dari Arius dibunuh oleh Raja Kortij, supaya dia lebih berkuasa. Hercules pun menemui Raja Kortij dan merasa dihianati. Raja Kortij pun mengatakan bahwa Hercules hanyalah tentara bayaran dan Hercules pun terdiam. Hercules dan teman-temannya pun pergi dari sana dengan membawa emas yang sudah dijanjikan. Tapi Hercules tidak mau pergi, ia merasa bersalah dan ingin menyelesaikan apa yang telah ia perbuat. Autolycus pun tidak menyetujui rencana Hercules. Tapi yang lainnya tetap akan mengikuti Hercules karena sudah menganggap mereka sebagai saudara. Karena Autolycus yang tidak mau ikut campur, ia pun pergi. Geus lah bae lah pergi we eta. Hese nyeroyosna anjay. Hese bilangnya tuh Autolycus astaga. Kopet. Ketika sedang masuk kembali ke istana, mereka pun dihadang oleh pasukan Kortij. Tiba-tiba Ergenia dan Arius datang. Jenderal pun mengatakan bahwa Ergenia bersekongkol dengan Hercules dan dinyatakan bersalah. Arius pun ditarik oleh Kortij, lalu Hercules pun dipukul hingga tak sadarkan diri. Scene pun berpindah, terlihat Hercules dan teman-temannya dikurung dan Hercules dirantai di kedua tangannya. Ketika sadar, ia pun melihat hewan yang selalu ada di pikirannya. Tiba-tiba Raja Eurystheus datang dan berkata mereka masih mengingatnya. Hercules pun mulai mengingat kejadian pada saat anak dan istrinya dibunuh. Ternyata Hercules diberi obat bius oleh Raja Eurystheus. Dan hewan yang selalu ada di pikiran Hercules itu adalah hewan suruhan dari Raja Eurystheus. Alasannya karena ia iri kenapa rakyat lebih menghormati Hercules daripada rajanya sendiri. Kalau dia membunuh Hercules, maka rakyatnya akan melawan. Jadi raja hanya menghancurkan reputasinya saja. Hercules pun marah besar. Kortij pun memerintahkan untuk mengeksekusi mati semuanya. Dan yang pertama adalah anaknya sendiri, Ergenia. Amphiaraus pun memotivasi Hercules dengan kata-kata mutiara yang ada di Google. Hercules pun berhasil menyelamatkan Ergenia, tapi dia harus berhadapan dengan binatang yang selalu menghantuinya. Hercules pun berhasil mengalahkan ketiga serigala itu dan sudah berhasil membunuh hewan yang selalu menghantuinya. Ih, serem. Singkat cerita, Hercules berhasil mengejar Raja Eurystheus dan berhasil membunuhnya. Mamam anjing dah lebok. Tiba-tiba jenderal datang dan mencabuk leher Hercules. Lalu Iolaus pun datang dan menusuk si jenderal. Mamam kedua kalina. Hercules dan teman-temannya pun keluar dan sudah banyak sekali pasukan Raja Kortij dan Arius yang sedang disandra. Tiba-tiba Autolycus datang untuk menyelamatkan Arius. Ketika Arius sedang berlari, anak panah pun menuju ke arahnya, lalu Theseus mengorbankan dirinya demi menyelamatkan Arius. Raja Kortij pun memerintahkan pasukannya untuk maju, tapi berhasil ditahan oleh api yang ada di sana. Theseus pun dibawa ke atas, tapi nyawa Theseus tidak tertolong. Aduh karunya, astagfirullahaladzim. Theseus pun menyebutkan nama Hercules untuk pertama kalinya sebelum ia mati. Lalu Hercules pun mencoba merobohkan patung Hera dengan kekuatan Smackdown. Dengan kekuatan Smackdown-nya, ia berhasil merobohkan patung Hera. Aduh, edan sekali ini abang ya. Oh my god. Dan Raja Kortij pun terlempar ke jurang, lalu para pasukan pun berhenti menyerang dan menurunkan senjata sebagai tanda penghormatan terhadap Hercules dan meneriaki nama Hercules. Film pun selesai.
Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan sampai menjadi orang yang serakah dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Apalagi udah tua, jangan itu mah ya kalau udah tua karena 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 kalau udah tua kalian bau tanah. Hmm. Oke, jangan lupa jika kalian suka dengan channel ini, kalian like, komen, subrek, dan jangan lupa ya, hirupkan notifikasinya. Oke. Kali ini Ucok pamit undur diri. Ikan hiu makan tomat, mual dihakan ku ikan hiu. Oke, selamat tinggal.